Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Sri Devi. Di sini saya akan menjelaskan materi di pertemuan 7 kemarin dengan dosen pengampu Ibu Popi Anggraini STMPD dengan mata kuliah media pembelajaran. Di dalam media pembelajaran ini memiliki kompetensi dasar yaitu untuk menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Dan indikatornya yang pertama menjelaskan pengertian ekosistem, dan yang kedua menyebutkan jenis-jenis ekosistem. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem dan jaring-jaring makanannya. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu apa sih ekosistem itu? Nah, di sini ada pengertian ekosistem. Jadi, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak ekosistem itu terbagi menjadi berapa bagian? Ekosistem itu terbagi menjadi dua bagian. Di sini ada komponen biotik dan komponen abiotik. Apa sih komponen biotik? Komponen biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup. Itu sendiri sebab ekosistem tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda, bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Nah, teman-teman, di sini ada contohnya dari komponen biotik. Yang pertama ada fungi, plants, protis, animal, parasit, bakteri. Dan yang kedua, komponen abiotik terdiri dari air, sanitary, soil, temperatur, light, water, mineral, pH, dan lain-lain. Nah, poin selanjutnya adalah jenis-jenis ekosistem. Apa sih jenis-jenis ekosistem itu? Nah, teman-teman, di sini jenis-jenis ekosistem itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem darat yang meliputi hutan hujan tropis, gurun, taiga, dan tundra. Sedangkan ekosistem air meliputi air tawar, air laut, dan air sungai. Nah, jenis-jenis ekosistem ini terdapat juga ekosistem alami dan ekosistem buatan. Seperti ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya sungai, laut, dan gunung. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Contohnya kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Nah, apakah ada dari teman-teman yang tahu hubungan antara makhluk hidup dengan ekosistem itu apa? Nah, hubungannya di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Peristiwa ini sering disebut rantai makanan. Rantai makanan merupakan interaksi di antara makhluk hidup, di mana terjadi serangkaian proses makanan berdasarkan urutan tertentu, di mana demi kelangsungan hidup, rantai makanan sendiri memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurai interaksi langsung antar spesies yang terdapat dalam ekosistem. Nah, teman-teman, di sini ada contoh rantai makanan pada hewan. Seperti yang pertama, produsennya adalah rumput. Langsung sebagai konsumen primer adalah belalang. Langsung ke katak konsumen sekunder. Setelah itu, ular sebagai konsumen tersier, dan elang sebagai konsumen final. Dan yang terakhir, jamur sebagai dekomposer. Nah, teman-teman, di sini ada rantai makanan pada manusia. Yang pertama sebagai pengurai itu adalah bakteri, dan sebagai produsen pertama itu adalah rumput, dan konsumen yang pertama adalah kambing, dan yang konsumen kedua adalah manusia. Nah, seperti apa sih jaring-jaring makanan itu?
Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sumber daya konsumen. Nah, jadi di sini contoh dari jaring-jaring makanan tersebut ada yang sebagai produsen dan sebagai konsumen. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kesimpulannya adalah ekosistem merupakan kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, sedangkan komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu semua berkaitan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, karena setiap makhluk hidup saling berkaitan satu sama lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.